Anda kembali di Gelar Perkara, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Putri Chandrawati terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dituntut 8 tahun penjara. Hal ini menjadi sorotan publik karena dinilai sangat ringan. Terlebih banyaknya peran terdakwa yang memicu Sambo merencanakan pembunuhan. Apakah ada peran tersembunyi dari Putri Chandrawati? Jurnalis Kompas TV, Abel Insani, kembali mengulasnya untuk Anda. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Mata publik tertuju pada ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi publik malah terkejut dengan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Putri Chandrawati. Pasalnya Putri Chandrawati hanya dituntut 8 tahun penjara. Tentu saja masyarakat geger karena hukuman Putri Chandrawati lebih rendah daripada Richard Eliezer, sang justice kolaborator. Nah, sebenarnya bagaimana kalkulasi dari Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan hukuman atau tuntutan kepada para terdakwa? Berikut liputannya untuk Anda. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga menyebut Putri Chandrawati turut berperan dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Saat membacakan tuntutan, Jaksa menyebutkan Putri Chandrawati berperan membantu Eliezer mengamankan senjata milik Brigadir Yosua Huta Barat untuk menghindari perlawanan. Fakta ini sesuai dengan pernyataan Eliezer dan CCTV yang merekam Eliezer membawa senjata setibanya di rumah Saguling dan menaruhnya di ruang senjata. Dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Putri Chandrawati jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak dan pengetahuan yang dimiliki terdakwa Putri, adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena baik terdakwa Putri memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentan waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai dari hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang, terdakwa Putri meminta saksi Riki Rizal Wibowo melucuti senjata api jenis HS milik korban Nofriansah dan senjata api jenis Steyr. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling, terdakwa Putri tetap tidak ada niat untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS dan senjata api jenis Steyr yang sudah diamankan dan dijauhkan selama 1 hari dari korban Nofriansah oleh saksi Riki Rizal Wibowo, sehingga peran fisik terdakwa Putri Chandrawati dengan sengaja tidak mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah yang disimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati dan juga sebagai rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Memang benar secara gagah Sambo sempat mengakui bahwa skenario pembunuhan adalah miliknya. Jika Sambo sebagai otak pembunuhan dan dituntut seumur hidup, maka yang jadi pertanyaan mengapa Jaksa menuntut Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Padahal,
Selama ini, nama Putri Chandrawati disebut sebagai alasan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan. Di dalam persidangan mengungkap peran Putri. Putri Chandrawati mengaku mengalami kekerasan seksual di Magelang. Namun jaksa menyebut tak cukup alat bukti seperti hasil visum serta bertolak belakang dengan keterangan saksi. Putri ikut mendukung pembunuhan Yosua dengan pergi ke rumah Duren 3, lokasi penembakan Yosua dengan alibi isolasi mandiri. Memiliki kesamaan kehendak saat di kamar rumah Duren 3, Putri tidak berupaya mencegah pembunuhan. Putri juga ikut serta berada di rumah Saguling saat Ferdy Sambo menjanjikan uang 500 juta rupiah dan ponsel kepada terdakwa Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf. Seperti tak konsisten dengan pertimbangan bahwa Putri melakukan perencanaan dan tidak jujur. Putri hanya bersikap sopan saat persidangan padahal berbelit-belit. Pertimbangan pada Putri lebih banyak yang memberatkan, namun jika melihat kajian gender, Putri dianggap sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga, meskipun sebagai pelaku, Putri akan tetap dipertimbangkan padahal perannya begitu konkret dan jelas. Memang kalau kita dari sudut pandang korban memang sangat tidak memberikan suatu keadilan ya, karena keadilan itu sangat relatif sekali. Di sini yang perlu dipertimbangkan saya melihatnya adalah sebagai pasal 55 sebagai bentuk turut serta. Ya, turut serta. Yang pertimbangannya ringan itu adalah turut serta tapi sebagai subjek pelakunya adalah sebagai perempuan. Ini tampaknya yang menjadikan suatu pertimbangan majelis kenapa tidak maksimal. Jadi dalam hukum itu ada aliran feminisme seolah-olah seperti itu. Nah, konsep feminisme itu yang kadang-kadang menjadikan istilahnya itu namanya aja adalah perempuan berhadapan dengan hukum. Nah itu perempuan berhadapan hukum, walaupun dia sebagai pelaku loh ya, walaupun dia sebagai pelaku. Makanya kita melihat tadi agaknya tidak konsisten dengan pertimbangan bahwa dia adalah melakukan perencanaan, ya. Tapi yang tidak konsisten itu adalah bahwa pelaku ini tidak jujur, hanya bersikap sopan. Berbelit-belit. Artinya sebetulnya kalau kita melihat pertimbangan itu adalah banyak yang memberatkan. Kalau yang memberatkan dengan peran yang terjadi harusnya di atas K maupun F. Prediksi kami adalah karena peran yang terjadi adalah sebagai istri yang notabene adalah bagian dari suami yang mau tidak mau pasti tahu kan gitu. Itu adalah di atas R maupun karena sebagai bentuk motif timbulnya adalah UPC. Baik. Yang meringankan saya melihatnya makanya pertimbangannya adalah sebagai perempuan. Disinilah yang menjadikan suatu sama. Karena perkembangan hukum sekarang itu namanya perempuan itu walaupun sebagai pelaku diibaratkan sebagai perempuan berhadapan dengan hukum. Pertimbangan secara karena jaksa juga melihat ada aspek keadilan di sana. Tapi ini yang menjadikan perdebatan keluarga korban pasti tidak diterima ada seperti ini. Ini yang menjadikan suatu tarik ulur antara kepentingan keadilan bersifat gender ya, kemudian sebagai pelaku apalagi sebagai penyerta yang notabene ada terkait dengan suaminya. Ini yang tarik ulur di dalam suatu persidangan. Mudah-mudahan saja Mas, mudah-mudahan saja nanti di dalam suatu putusan hakim, nah gitu kan, bisa memperberat. Nah ini akan mengobati rasa rasa pedih dari keluarga korban. Bisa. Selain sudah jelas Putri ikut berperan dalam pembunuhan Yosua, jaksa menyebut tidak ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua seperti yang diklaim Putri. Tak ada bukti visum dan tak ada satupun saksi yang melihat. Dalam surat tuntutan jaksa sebut tak ada alat bukti yang mendukung. Jaksa justru menyebut hal lain, yakni bertolak belakang dengan kesaksian Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Susi yang memberikan keterangan tak melihat dan tak mengetahui adanya kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan terdakwa Putri Chandrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan dilakukan oleh korban Nofriansyah adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan terdakwa Putri yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Nofriansyah. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi, dan saksi Ricky, yang mana mereka tidak melihat dan tidak mengetahui kalau terdakwa Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansyah, serta tidak adanya dukungan alat bukti
surat berupa visum et repertum. Tidak ada bukti visum berbelit dalam persidangan. Lalu Putri Chandrawati juga sudah memenuhi pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana. Seharusnya Putri Chandrawati bisa dihukum lebih berat daripada Richard Eliezer yang hanya dihukum 8 tahun. Putri Chandrawati masih berlindung dengan statusnya sebagai perempuan. Apakah jaksa penuntut umum ini sudah benar-benar bekerja menangani kasus ini dengan sungguh-sungguh? Harapannya cuma satu, pada saat nanti vonis dibacakan oleh majelis hakim. Abel Insani, Andika Hadiat, Kompas TV, Jakarta.